Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ketiga. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang yang wajahnya cacat itu tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun segera melangkah mendekati Laksono yang berdiri tegak dengan tangan di pinggang. Sementara seorang lainnya yang telah dikalahkan oleh Laksono telah mendekati kawannya yang masih saja kesakitan berguling-guling di tanah. Namun perhatian Laksono pun kemudian telah tertuju kepada orang yang berwajah cacat itu. Dibiarkannya seseorang mendekati dan kemudian berjongkok di sebelah orang yang kesakitan itu. Sementara itu, seorang lagi telah berdiri tegak sambil mengawasi Manggada yang masih saja berada di tempatnya. "Anak muda," berkata orang yang berwajah cacat itu, "ternyata kau telah membuat kami menjadi benar-benar marah. Kau sudah menyakiti dua orang kawanku yang lengah. Mereka memang terlalu bodoh karena mereka menganggap kau terlalu lemah. Namun ternyata mereka telah terjebak oleh kelengahan mereka sendiri sehingga mereka mengalami kesulitan. Sekarang kau mau apa?" bertanya Laksono. Wajah orang yang cacat itu menjadi semburat merah. Kemarahan yang menghentak-hentak di dalam dadanya seakan-akan telah meluap sampai ke wajahnya itu. "Anak muda," berkata orang itu, "aku masih berusaha untuk menyabarkan diri. Meskipun kau telah menyakiti dua orang kawanku, tetapi aku beri kesempatan kau pergi." "Pergi atau tidak pergi, tergantung kepada kehendakku sendiri," jawab Laksono. "Kau sama sekali tidak berwenang untuk mengatur aku. Aku bukan anakmu, bukan adikmu dan bukan pula budakmu." "Anak setan," geram orang itu, "kau benar-benar keras kepala." "Kau yang keras kepala, kau merasa berkuasa di sini, sehingga jika kau memasuki kedai itu, semua orang berlari-larian pergi meskipun mereka sebenarnya belum selesai. Apakah kau sebenarnya mempunyai wewenang berbuat demikian?" bertanya Laksono. "Bukan salahku," geram orang itu. "Mereka telah pergi dengan sendirinya." "Tidak, kau telah mengusir mereka sebagaimana kau lakukan atas kami. Kau tidak dapat ingkar karena aku sendiri mengalami," jawab Laksono. "Jika demikian apa boleh buat, aku harus benar-benar menghukummu dan kawanmu itu," geram orang yang cacat itu. Tetapi Laksono tidak mau kalah garang dari lawannya yang berwajah cacat itu. Karena itu maka ia pun menyahut, "Akulah yang wajib menghukummu, bukan kau menghukum kami." Orang berwajah cacat itu benar-benar kehabisan kesabaran. Tetapi ia sudah melihat apa yang dapat dilakukan oleh anak muda itu. Sehingga karena itu, maka ia pun harus berhati-hati. Ia tidak dapat dengan serta-merta bertindak sebagaimana sering dilakukannya atas orang-orang yang membuatnya marah karena kesalahan-kesalahan kecil. Seorang yang terlambat keluar dari kedai di saat ia masuk, agaknya sudah cukup alasan baginya untuk memukuli orang itu sampai pingsan. Tetapi terhadap anak-anak muda itu, ia harus berhati-hati. Ketika orang itu bersiap,
Maka Laksono pun telah bersiap pula. Matahari yang menjadi semakin rendah membuat langit menjadi semakin merah. Sekelompok burung bangau nampak terbang dari selatan menuju ke utara. Orang itu sama sekali tidak lagi menghiraukan cahaya matahari yang silau. Ia tahu bahwa anak muda itu tidak akan membiarkan cahaya matahari yang merah itu membuat matanya menjadi merah pula. Laksono pun menyadari bahwa lawannya itu menjadi sangat berhati-hati. Kecuali sikapnya, maka pandangan matanya menunjukkan kepadanya bahwa orang itu memiliki kelebihan dari kawan-kawannya. Laksono memang menjadi berdebar-debar, ada kecemasan di hatinya, tetapi ia juga menjadi gembira bahwa ia akan dapat mencoba ilmunya dengan orang yang memiliki ilmu setingkat lebih tinggi dari orang-orang yang sebelumnya telah dikalahkannya. Beberapa saat Laksono menunggu, tetapi karena orang itu tidak juga segera menyerangnya, maka Laksonolah yang tidak sabar lagi. Ialah yang kemudian mulai menyerang. Namun demikian, Laksono tidak melupakan pesan ayahnya bahwa ia tidak boleh kehilangan akal. Ia harus menanggapi semua persoalan dengan tenang. Setiap mengambil keputusan, otaknya tidak boleh dalam keadaan keruh. Karena dengan demikian maka keputusan yang diambilnya itu pun akan dapat merupakan keputusan yang keruh. Serangan Laksono memang bukan serangan yang menentukan. Karena itu, maka dengan bergeser selangkah, orang yang cacat di wajahnya itu dengan mudah mengelakkannya. Namun adalah di luar dugaan bahwa tiba-tiba saja Laksono telah melenting menyambar kening. Orang itu terkejut. Dengan cepat pula ia harus memiringkan kepalanya untuk menghindari serangan anak muda itu. Tetapi ternyata bahwa serangan yang sebenarnya adalah menyusul kemudian. Kaki Laksonolah yang berputar menyambar dengan derasnya. Tidak ada kesempatan bagi orang yang berwajah cacat itu untuk menghindarinya. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain daripada menangkis serangan itu. Karena itu, maka segera terjadi benturan, demikian pertempuran itu dimulai. Ternyata kedua orang itu telah terkejut. Laksono merasa seakan-akan kakinya telah membentur batu. Karena itu, dengan serta-merta ia telah menarik kakinya yang meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Beberapa saat ia harus berusaha mengatasi rasa sakit pada kakinya itu. Namun dalam pada itu, orang yang berwajah cacat itu pun telah terdorong surut. Kaki Laksono rasa-rasanya telah menghentakkan kekuatan yang luar biasa, sehingga orang yang berwajah cacat itu tidak mampu tetap tegak di tempatnya. Bahkan ia pun harus berusaha untuk mengatasi keseimbangannya yang goyah. Ketika orang itu berhasil berdiri dengan mantap, maka Laksono pun telah berdiri tegak pula. Keduanya ternyata telah dapat mengatasi kesulitan di dalam diri mereka masing-masing. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah bersikap pula. Beberapa langkah mereka bergeser, namun nampak pada keduanya bahwa mereka masih tetap berhati-hati. Orang yang berwajah cacat dan memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak itu terpaksa harus menahan diri. Anak muda itu adalah orang yang sangat berbahaya baginya. Sejenak kemudian, maka hampir berbareng keduanya telah melangkah mendekat. Bahkan keduanya telah mulai mengayunkan serangan-serangannya, meskipun belum terlalu berbahaya. Namun kemudian menjadi semakin cepat dan semakin keras.
Serangan-serangan yang dilontarkan oleh kedua pihak tidak saja menjadi semakin kuat, tetapi mulai mengarah ke sasaran-sasaran yang berbahaya. Keduanya mulai membuat perhitungan-perhitungan yang cermat serta mulai menuangkan kemampuannya dengan lambaran ilmu yang semakin meningkat. Di luar arena, Manggada memperhatikan pertempuran itu dengan seksama. Ia tidak saja melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, tetapi ia telah menekuni pertempuran itu untuk memanfaatkannya sebagai satu pengalaman. Meskipun ia sendiri tidak bertempur sebagaimana Laksono, namun ia melihat bagaimana Laksono menentukan langkah-langkahnya pada saat-saat yang gawat. Manggada mampu menilai keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Laksono dalam waktu yang singkat, di saat-saat ia menghadapi serangan-serangan lawannya yang tidak dapat dilawan dengan unsur-unsur yang telah dikuasainya. Namun dengan serta-merta Laksono telah mengembangkan unsur-unsur gerak yang telah dikuasainya itu, hampir tanpa jarak waktu untuk merenung. Ternyata latihan-latihan yang berat, serta pengenalan mereka atas beberapa jenis ilmu di luar rangkuman ilmu dari perguruan mereka, telah membuat Laksono dengan cepat menanggapi keadaan dan sekaligus mengatasinya. Penguasaan tubuh yang mapan hampir mutlak telah mampu dengan cepat menentukan apa yang harus dilakukannya. Manggada menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Laksono mulai mampu menempatkan diri di antara serunya badai ilmu lawan yang melandanya. Sebenarnya lah, orang berwajah cacat itu mulai menjadi gelisah. Ia sudah meningkatkan ilmunya hampir sampai ke puncak, namun anak muda itu masih saja mampu mengimbanginya. Bahkan karena kemudaannya, nampaknya ia masih terlalu bergejolak jiwanya sehingga tercermin dalam ungkapan-ungkapan geraknya. Demikianlah pertempuran antara kedua orang itu menjadi semakin sengit. Keduanya bergerak semakin cepat dan semakin keras. Ternyata bahwa Laksono tidak mengecewakan. Meskipun ia belum berpengalaman, namun karena bekal yang dimilikinya cukup lengkap, ditambah dengan kemampuannya mengurai dan kemudian mengambil sikap serta mengembangkan ilmunya, maka perlawanan Laksono benar-benar telah membuat lawannya menjadi semakin gelisah dan tegang. Apalagi langit memang menjadi semakin buram. Sejenak kemudian, saatnya senja akan turun. Sesuai dengan rencana, maka tamu orang yang berwajah cacat itu akan datang menjelang senja. Karena itu, maka orang berwajah cacat itu pun telah memutuskan untuk meningkatkan ilmunya benar-benar sampai ke puncak, agar ia dapat menyelesaikan lawannya yang masih muda itu sebelum tamunya benar-benar datang. Tetapi orang berwajah cacat itu tidak dapat merencanakan akhir dari pertempuran itu menurut kehendaknya sendiri. Laksono pun ternyata memiliki kekuatan untuk ikut menentukan. Ia bukannya sudah dikuasai oleh orang berwajah cacat itu. Bahkan setiap kali justru Laksono lah yang telah menekan lawannya, sehingga orang yang berwajah cacat itu beberapa kali harus berloncatan surut. Kegelisahan semakin mencekam jantung orang berwajah cacat itu. Semakin rendah matahari, maka ia pun menjadi semakin gelisah. Ternyata orang berwajah cacat itu tidak mampu melakukan rencananya. Sampai saatnya senja turun, ia masih belum mampu menguasai lawannya yang masih muda itu. Bahkan dalam pertempuran yang menjadi semakin cepat, maka sekali-sekali tangan Laksono telah mampu mengenai tubuh orang berwajah cacat itu.
Mula-mula tangan itu hanya menyentuhnya, namun kemudian menjadi semakin keras dan ternyata sentuhan-sentuhan itu akhirnya telah menyakitinya. Sementara itu, meskipun orang berwajah cacat itu sekali-sekali mampu juga mengenai tubuh lawannya, tetapi dalam perbandingan yang lebih kecil. Apalagi ketika kemudian ternyata daya tahan anak muda itu ternyata jauh melampaui dugaannya. Ketika orang berwajah cacat itu sempat menghantam kening anak muda itu dengan seluruh kekuatannya, anak muda itu hanya terdorong 2 langkah surut. Namun kemudian ia telah kembali dan seakan-akan tubuhnya tidak pernah dikenai oleh lawannya itu. Ketika orang berwajah cacat itu menjadi semakin gelisah dan bahkan hampir saja berputus asa, maka tamu yang ditunggu-tunggunya itu telah datang. 2 orang kawannya dengan tergesa-gesa telah menyongsong tamu yang mereka tunggu-tunggu itu. Seorang yang bertubuh tinggi, tegap berjambang dan berjanggut lebat, diiringi oleh 2 orang kawannya yang nampaknya sangat patuh kepadanya. "Apa yang terjadi?" bertanya orang yang berjambang lebat itu. "2 anak muda telah mengacaukan persiapan kami untuk menerima kalian di tempat ini," jawab orang yang dikalahkan oleh Laksono pertama kali. Sementara kawannya yang ikut menyongsong tamu-tamu itu adalah orang yang perutnya bagaikan diremas dengan batu penggilingan. "Oh," orang bertubuh tinggi tegap itu mengangguk-angguk. "Kenapa kalian tidak menyelesaikannya saja?" "Ki Lurah sedang menghajar mereka," jawab orang yang menyongsongnya. Tetapi orang berkumis lebat itu tidak dapat dikelabuhinya. Meskipun langit menjadi semakin suram, namun orang itu pun melihat apa yang telah terjadi di sebelah gede itu. Karena itulah, maka ia pun telah melangkah mendekati arena pertempuran. Sejenak orang itu berdiri termangu-mangu, namun kemudian tiba-tiba saja ia tertawa sambil berkata, "Jadi kalian sedang bermain kelinci?" Orang berwajah cacat itu terkejut. Ia tidak melihat tamu yang ditunggunya sudah datang, karena ia sibuk bertempur tanpa sempat berpaling sama sekali. Namun karena ia mendengar suaranya, maka ia pun telah meloncat mengambil jarak. Laksono tidak memburunya. Agaknya ia memang memberi kesempatan kepada lawannya untuk sesaat berpaling ke arah orang yang menyapanya. Orang berwajah cacat itu menarik nafas dalam-dalam. Terasa di beberapa bagian tubuhnya, tulang-tulangnya bagaikan retak. Serangan-serangan anak muda itu yang mengenai bagian-bagian tubuhnya ternyata telah membuatnya benar-benar kesakitan. "Apakah kau sedang mengisi waktumu sambil menunggu aku datang?" bertanya orang berjambang lebat itu. Orang berwajah cacat itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Anak-anak ini memang pantas dihukum. Maafkan aku terlambat menyambutmu." Orang itu tersenyum. Katanya, "Teruskan. Aku senang melihat permainan ini. Jarang sekali di saat terakhir ini aku melihat permainan tikus dan kucing. Tetapi agaknya kucingnya agak sakit-sakitan kali ini, sehingga tikusnya mendapat kesempatan lebih banyak." Wajah orang yang cacat yang masih saja merasa kesakitan itu menjadi merah. Cacat di wajah itu seakan-akan telah menyala. Namun orang yang baru datang itu tertawa. Katanya, "Jangan menyesali keadaan. Nah, teruskan."
Tetapi orang-orang terkejut ketika mereka tiba-tiba saja mendengar Laksono juga tertawa. Katanya, "Kisanak, jika kau tertarik pada permainan ini, apakah kau akan ikut pula?" Orang itu mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, "Aku senang melihat sikapmu. Kau adalah seorang anak muda yang bukan saja berani, tetapi kau memang mempunyai bekal yang cukup." "Nah," berkata Laksono, "jadi kau mau ikut?" Orang itu tertawa. Katanya, "Teruskan permainan kalian. Aku akan menjadi penonton yang baik. Aku juga tidak mempunyai keperluan yang sangat mendesak." "Baiklah," berkata Laksono, "kami akan meneruskan permainan ini. Juga kawanku bermain agaknya masih belum menjadi jemuh." "Tentu tidak. Ia sudah terbiasa bermain menjadi kucing. Tetapi biasanya ia mendapatkan kawan bermain dengan yang pantas menjadi tikus. Tetapi agaknya kau terlalu tangkas, sehingga kucingnya berkesan sakit-sakitan," sahut orang itu sambil tertawa. Jantung orang yang wajahnya cacat itu bagaikan meledak. Singgungan pada perasaannya itu telah membuatnya semakin marah. Karena itu, maka untuk sesaat ia dapat melupakan perasaan sakit di beberapa bagian dari tubuhnya. "Lihat!" geram orang yang berwajah cacat itu. "Kau akan mendapatkan sebuah hadiah yang pantas hari ini." "Apa?" bertanya tamunya. "Kepala seekor tikus," jawab orang yang berwajah cacat itu. "Bagus, aku akan sangat berterima kasih," berkata tamunya sambil mengangguk-angguk. Orang berwajah cacat itu pun kemudian telah melangkah mendekati Laksono. Tetapi ternyata ia tidak akan bertempur dengan tangannya. Tiba-tiba saja orang yang berwajah cacat itu telah mengambil senjatanya. Semacam keling bulat panjang yang dikenakan pada kedua belah genggaman tangannya. Keling besi baja dengan gigi-gigi pendek yang tajam. "Aku akan memecahkan kepalamu," geram orang yang berwajah cacat itu. Laksono mengerutkan keningnya. Senjata semacam itu memang berbahaya, tetapi sudah terlalu banyak dikenal orang, sehingga bukan senjata asing. Dalam latihan-latihan berat, Laksono juga sudah berlatih bagaimana harus melawan senjata seperti itu. Sejenak kemudian maka lawannya itu telah meloncat. Ia menjadi bertambah garang. Tangannya terayun-ayun dengan derasnya mengarah terutama ke kepala Laksono. Laksono memang harus bekerja lebih keras. Ia tidak berani membentur serangan lawannya begitu saja. Sentuhan keling di genggaman tangan orang yang berwajah cacat itu akan dapat mengoyakkan kulit dagingnya. Karena itu, maka Laksono harus lebih banyak menghindari serangan-serangan lawan atau berusaha untuk menangkis pada pergelangan tangannya. Namun di samping itu, Laksono justru menjadi semakin sering menyerang. Kakinya lah yang lebih banyak dipergunakan. Beberapa orang yang menyaksikan pertempuran memang menjadi bertambah tegang. Kawan-kawan orang yang berwajah cacat sudah melihat betapa tangkasnya anak muda itu. Tamunya lah yang kemudian mengangguk-angguk. Namun jantungnya berdegup semakin cepat. Kemampuan anak muda itu benar-benar di luar dugaannya. Ternyata Laksono mampu bertahan terhadap lawannya yang bersenjata keling di genggaman kedua tangannya itu. Dengan kecepatan geraknya serta keterampilannya menerapkan unsur-unsur gerak yang sudah dipelajarinya, maka lawannya yang berwajah cacat itu tidak dapat serta-merta mengalahkannya.
meskipun ia sudah mempergunakan senjata. Dalam pertempuran yang keras dan panjang di saat-saat berikutnya, maka justru Laksonolah yang berhasil mendesak orang yang berwajah cacat itu. Namun demikian, maka kemungkinan yang berbahaya masih saja dapat terjadi atas anak muda itu, karena keling yang bergigi pendek selalu menyambar tubuhnya. Ketika matahari turun ke balik cakrawala, maka langit pun menjadi semakin suram. Beberapa orang yang menghuni kedai di sekitar arena telah menutup pintunya. Namun cahaya lampu nampak menembus celah-celah dinding yang berlubang itu. Sebenarnya lah, para penghuni di sekitar arena pertempuran itu hatinya menjadi kecut. Pertempuran nampaknya masih berlangsung panjang, apalagi setelah tamu yang ditunggu orang berwajah cacat itu datang. Agaknya kemungkinan yang lebih buruk dapat terjadi. Ternyata tamu yang datang kemudian memang tersinggung oleh peristiwa itu. Jika orang berwajah cacat dapat dikalahkan oleh anak muda itu, maka sikap orang-orang di sekitar tempat akan berubah. Orang berwajah cacat itu tidak akan ditakuti lagi, karena ada orang lain yang menjadi lebih ditakuti. Jika demikian halnya, maka kedudukannya pun akan berubah pula. Karenanya, maka orang itu pun merasa perlu mencampuri perkelahian. Meskipun sebenarnya ia merasa sangat kecewa kepada orang berwajah cacat yang tidak dapat segera mengalahkan anak muda itu. Dalam malam yang semakin gelap, orang itu pun telah berdiri di pinggir arena pertempuran. Meskipun malam seakan-akan membuat semuanya semakin hitam, tetapi ketajaman matanya masih melihat betapa orang berwajah cacat itu justru semakin terdesak. Tiba-tiba saja orang itu berteriak, "Kau jangan terlalu berhati-hati terhadap anak-anak muda yang Dek Suro itu. Jika kau memang tidak sampai hati menyelesaikannya, maka biarlah aku yang menyelesaikan anak itu. Hatimu memang terlampau lemah menghadapi keadaan seperti itu. Tetapi jika kau tetap dengan sifat-sifatmu, maka akhirnya kau akan tersisih dari pembicaraan orang banyak di tempat ini. Perkelahian yang kau lakukan sudah terlalu lama. Anak itu akan segera kehabisan napas," geram orang yang berwajah cacat itu. "Karena itu aku akan segera menyelesaikannya." "Sudahlah," berkata tamunya, "jangan terlalu baik hati." Orang berwajah cacat itu tidak sempat mencegah ketika tamunya tiba-tiba saja sudah turun ke arena. Dengan nada geram ia berkata, "Kau sudah terlalu jauh tenggelam ke dalam sifat-sifatmu yang cengeng. Jangan gemetar melihat darah. Hancurkan saja lawanmu yang memang tidak pantas dibelas kasihani." Orang berwajah cacat itu ingin menjawab, tetapi tamunya telah mendahului. "Supaya pekerjaan ini cepat selesai, kita akan menyelesaikan bersama-sama. Aku tidak mau membuang banyak waktu yang tidak berarti di sini." Sejenak orang berwajah cacat itu justru menjadi tegang. Namun sejenak kemudian, tamunya telah meloncat dengan loncatan panjang menyerang Laksono. Laksono melihat serangan yang ganas. Karena itu, ia pun serta-merta telah meloncat menghindarinya. Ia sadar bahwa serangan itu bukan sekedar untuk menjajakinya, tetapi jika ia tersentuh oleh serangan itu, maka akibatnya akan sangat berbahaya baginya. Sementara itu, orang berwajah cacat itu masih saja termangu-mangu. Tetapi ketika tamunya sudah bertempur dengan sengitnya, maka ia pun melibatkan dirinya pula. Orang-orang yang masih sempat menyaksikan pertempuran dari kejauhan
menjadi bertambah tegang. Tidak lagi dapat mengikuti setiap gerak mereka yang bertempur. Mereka tidak dapat lagi menilai apa yang terjadi, namun tahu bahwa anak muda itu harus bertempur melawan dua orang yang ditakuti di lingkungan itu. Orang berwajah cacat dianggap tidak akan pernah terkalahkan, apalagi bersama kawan-kawannya. Mereka mengira tamunya pun tentu orang yang memiliki kelebihan, sebagaimana orang berwajah cacat itu sendiri. Sehingga dengan demikian, nasib anak muda itu tentu dalam keadaan gawat. Sebenarnya lah, untuk melawan kedua orang itu, Laksono memang mengalami kesulitan. Apalagi orang yang berwajah cacat itu telah mengenakan keling di genggaman tangannya. Sejenak kemudian, Laksono pun benar-benar mulai terdesak. Sebenarnya Laksono tidak terlalu terpengaruh oleh gelapnya malam, karena bersama ayahnya, ia telah melatih diri untuk bertempur di dalam gelap. Jika tidak di dalam sanggar yang hanya disinari sebuah lampu kecil di sudut yang jauh, maka mereka berlatih di gelapnya malam. Bahkan ayahnya telah memberikan beberapa petunjuk tentang gelap itu sendiri dalam hubungannya dengan penglihatan matanya. Sehingga dengan demikian, maka Laksono tidak kehilangan pegangan ketika malam menjadi semakin gelap. Bersama ayahnya, bahkan Laksono telah berlatih menembus gelapnya malam dengan pandangan matanya, bukan saja di tempat terbuka, tetapi di dalam hutan yang lebat. Namun ternyata bahwa kedua lawannya itu pun memiliki pengalaman luas pula untuk mengatasi kegelapan, sehingga dengan demikian keduanya tidak terlalu banyak terganggu oleh gelapnya malam. Yang terjadi kemudian adalah Laksono benar-benar terdesak karena kemampuan lawan-lawannya. Tamu orang berwajah cacat itu memiliki kecepatan gerak luar biasa, sementara si berwajah cacat itu adalah orang yang sangat kuat. Gerigi kelingnya telah menyentuh lengan Laksono, sehingga menggoreskan luka meskipun tidak begitu dalam. Meskipun ia telah berusaha menangkisnya dengan membentur pergelangan tangan itu, Laksono serta-merta meloncat menjauhi lawan-lawannya untuk mengambil jarak. Ia merasakan pedih yang menyengat. Tetapi kedua lawannya agaknya tidak mau melepaskannya. Mereka bersiap untuk memburunya ketika tiba-tiba saja mereka tertegun karena tawa di luar arena. Bagus. Manggadalah yang ternyata telah tertawa. Ternyata kalian berdua merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Meskipun alasan yang diberikan tamu yang terhormat itu tidak masuk akal, namun terjadilah pengeroyokan oleh dua orang yang ditakuti oleh orang-orang di lingkungan ini. Jika dua raksasa telah maju bersama-sama, maka dapat dibayangkan betapa besarnya kemampuan dan kekuatan mereka. Setan, siapa kau? Geram tamu orang berwajah cacat itu. Manggada melangkah pula memasuki arena. Sebenarnya ia cenderung untuk menghindari perkelahian, tetapi Laksono agaknya bersikap lain. Sementara Manggada tidak akan dapat membiarkan Laksono mengalami kesulitan. Bagaimanapun juga, maka Manggada terpaksa melibatkan diri pula. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai
jumpa.